Halo Gan, kali ini kita mau unboxing sebuah laptop. Ini laptopnya sih judulnya middle up ya, karena harganya udah di atas 20 jutaan. Jadi tadi saya cek sih sekitar 24 juta sekian di Tokopedia. Model laptopnya adalah HP IDS UMA i7 105i10U14G7. Bahasa marketingnya dia ZBook Firefly 14G7. Ya, ini yang pakai prosesor i7 105. Nah, kita lihat isi dalamnya apa aja. Ini sebenarnya udah dibongkar sih, tadi dicobain di agentnya untuk melihat kelengkapan dan fungsinya. Ada tas, di dalam tas tadi ada buku dan ada CD. Ini CD recovery, ini CD Windows installer. Jadi tadi dapat Windowsnya sudah license. Ini ada serial numbernya di sebelah kardusnya. Ini kartu garansi, jangan sampai hilang. Ini ada penjelasan tentang garansinya, dan ini adalah setup instruction dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini ada fungsi ya. Jadi Oke, nanti kita jelasin deh. Tombol daya 15 SIM nano, ada MI. Ini manualnya, dan ini terkait kekecil ya, terkait garansinya juga, jaminan dan lain-lain. Kita masukin lagi ke tempatnya, siapa tahu dibutuhkan ya. Kita simpan di bawah. Kita lihat unitnya, dibungkus seperti bungkus telur. Nah, ini dia, ada tulisan Z nya. Jadi walaupun HP tapi Z yang menandakan ini ZBook. Jadi ini belum umum sih, kadang orang juga masih bingung, ini Z apaan sih, laptop apaan gitu. Oh, taunya laptop HP. Oke deh, jadi nggak mainstream sih jadinya. Nah, ini tampilannya gray, termasuk di padnya gray. Ini bisa diklik, kanan bisa diklik atau kliknya sebelah sini. Ini area trackpadnya luas, dan ini layarnya adalah touchscreen. Di sini ada juga untuk fingerprint. Di model tertentu ada NFC-nya. Yang unik mungkin jadinya dia ada port USB Type C yang bisa dipakai buat power. Nih, kelihatan kan? Power supply-nya nih pakai Type C, bisa colok di sini. Nah, ada sih colokan power di sini. Mungkin untuk tipe adaptor yang beda. Tapi biasanya yang power yang di Type C ini lebih pintar, ada power slip-nya. Dan ini untuk RJ45 bisa di Type C juga. Dan di model-model tertentu ini ada slot untuk SIM card nano. Kita lihat sebelah kirinya 2 port USB 3.0 yang light yang ada tanda ini. Terus juga ada earphone, slot buat earphone. Baik, kita coba nyalakan. Nah, kelihatan ya, di keyboardnya ada backlight, dan pencahayaannya bisa kita redupkan atau kita matikan. Tapi redupkannya tuh cuma satu step aja. Tak, redup sekali. Kalau kita tekan lagi, mati ya. Jadi ada 3 mode: terang, redup, dan mati ya. Biar rame sih, jadi dinyalain. Dan ini saya lupa jelasin, 170 derajat. Kalau kita ini jangan ragu gitu. 170 derajat, nggak nyampe ke bawah ya. Kalau ke bawah itu artinya 180 derajat. Tapi segini ya lumayan sih. Udah kayak apa gitu, jadi kayak ngegambar. Dan ini touchscreen. Gambar apa? Tombol F1 sampai F12 difungsikan sesuai icon-iconnya. Tapi kalau kita mau kita fungsikan sebagai tombol F1 sampai F12 biasa, kita tekan Fn dan tombolnya akan berfungsi sebagai tombol F1 sampai F12 biasa. Fungsi lain di sini ada airplane mode. Jadi kalau kita tekan, posisinya Windowsnya akan berada di airplane mode on. Ada gambarnya.
ya. Dan di sini ada mute untuk mikrofon. Kalau misalkan ada conference dan lain-lain, kita mau make sure mikrofonnya off ya, langsung tekan ini. Ada LED-nya kelihatan ya. Jadi kita tahu mikrofonnya on off. Ini untuk backlight-nya. Jadi kita bisa langsung mainin di keyboard. Nah, ini terang banget, bisa kita turunin juga di keyboard. Dan ini untuk volume, kita bisa on off. Ada tanda warnanya di sini. Ada LED-nya, artinya volumenya off. Ada volume down, ada full screen, dan yang lainnya standar aja. Dan ini ada rubber ball istilahnya di sini. Dan ini dia ada tulisan Bang & Olufsen. Ini mengacu pada desain dari speakernya yang konon katanya bagus banget suaranya. Kita coba ya di YouTube. Walaupun sebenarnya nggak kedengeran. Oh lupa, saya masih di airplane mode. Airplane-nya kita matiin. Mirip di MacBook ya. Jadi fungsi-fungsi untuk meredupkan dan lainnya ada di keyboard. Dan ini khas dari keyboard ini, hurufnya, QWERTY-nya ini gede-gede, dan cukup tipis ya. Cukup tipis, walaupun tidak setipis MacBook Air, cuma dengan spesifikasi yang sangat mumpuni ini cukup tipis. Oke, kita lihat jeroan softwarenya apa aja, hardware-nya. Coba kita lihat dia. Internet saya lambat. The Bluetooth device. Oke, ini ada kelihatan di sini ada sistem modelnya Firefly 14G7. Prosesornya i7-10510U pada speed pada 1,8 GB, 8 CPU, memori 16 GB. Udah itu. Storage-nya 256. Dan ini sudah sepertiganya kepake untuk Windows dan beberapa program lain. Ya mungkin kalau Anda mau nyimpen banyak ya pertimbangkan untuk punya storage eksternal tambahan. Oke, itu aja sih. Boleh nanti kita coba webcam test, atau kita coba webcam test yang lain. Atau ini masih airplane mode? Jangan masih airplane mode? Enggak sih. Oke, enggak. Webcam test. Nah, ini untuk saya mau cek mikrofonnya juga. Oke, kita cek webcam dulu ya. Tada. Nah, ini webcamnya nyala. 1, 2, 3. Ya, mainlah. Kita lihat 30 fps, resolusi di 720. Main. Oke, ini kita coba tes di website yang lain, sama ya, kayak gini juga. Terus saya mau cobain mikrofonnya sih, bagus nggak? Kan di sini ada mikrofonnya di atas nih, lumayan bagus sih. Kalau mikrofonnya di atas artinya nggak berisik. Dengan kalau ada di bawah ini kan ada kipas dan lain-lain ya, jadi nggak khawatir berisik. Kita coba mikrofon tes 1 2 3 3 2 1 tes 1 2 3 3 2 1 tes. Lumayan responsif. Di mana mikrofonnya? Nah, mikrofon yang ini nih. Jadi cek, kalau saya tekan nih tanpa saya bicara ya, ini lumayan bernoise, tapi much better kalau di atas gini ya dibanding di bawah. Kalau di bawah kita ada tes apa lagi? Sound test. Speakernya stereo ya, kiri kanan. Oke, ini menghasilkan suara yang berbeda kiri kanan. Kita coba di YouTube, kita dengarkan film mungkin. Yuk, 2 menit lagi ya? Ya, 86. Ganggu aja. Masih jelas sih. Coba saya tebak. Anda terlalu sibuk untuk investasi saham. Grogi? Minder? Anda merasa sulit. Saya Joe Taslim punya kabar baik buat Anda semua. Dengan aplikasi Nani, cukup buka app, pilih. Kita lihat ini ya, main nih gambarnya. Jernih sih, cukup jernih. Detailnya kelihatan. Suaranya enak, beneran. Suaranya enak. Saya udah sering pakai speaker laptop yang lain. Ya, ini yang paling enak. Juaranya deh. Dan ini belum ada lain-lainnya ya. Kita coba pen.
coret-coret di sini. Oh, jadi touchscreen, bisa coret-coret di sini pakai tangan, bisa bikin tanda tangan. Aku adalah seorang kapiten. Nah, enak sih coret-coret pakai tangan. Lainnya apa ya? Oh, nanti. Jadi multitouch juga ya. Kita lihat seberapa multitouch sih. 2, ini 2. Saya bikin 3 bisa. 4 bisa. 4 bisa. 5 bisa. 5 bisa. Iya, 5 bisa. 1, 2, 3, 4, 5. 6 bisa nggak? 6 bisa nggak? 6 bisa. 7 bisa. 8 juga bisa. Masya. 10. Kita lihat 10 bisa nggak? 10 bisa. Multitouch. Lalu kita lihat device manager ya. Yang paling seru sih lihat device manager. Ada apa aja? Oke, biometriknya tuh ada fingerprint, sensor. Hello Face, jadi bisa deteksi lewat wajah, Bluetooth, kamera juga. Ada kamera inframerahnya. Oh, buat apa coba kita buka? Oh, ini ke TV Samsung. Network, chipsetnya pakai Intel, ada Bluetooth dan lain-lainnya. Prosesornya ada 8 core. Itu sih. Networknya mana tadi? Oke, kira gitu kan. Jadi untuk benchmarknya belum bisa saya jalankan di sini. Belum ada tools benchmarknya, tapi kurang lebih first impression dari laptop ini ya gitu deh, bagus. Dari desainnya unik, huruf Z di sini. Ini coba kita tutup. Model-modelnya kayak MacBook gitu ya. Jadi SD mau dibawa-bawa kemana-mana pun ke goncang ya lebih enak sih, nggak rentan. Dibuka nyala lagi. Tadi kan kita lagi buka browser ya. Kita tutup. 1, 2, 3, 4. Tek. Nah, kondisinya ngunci. Tapi ini belum dikasih password. Kita kasih password sekarang. Apakah dia ngunci? Pakai face. Saya pakai ini dulu deh. Hello pin. Enggak. Oh, harus pakai password dulu baru yang lainnya bisa dipakai. Ada. Saya biasa sih pakai pin ya. Pakai 4 aja lah biar gampang pinnya. Oke, coba ya. Saya tutup. Saya buka. Coba klik. Belum ke kunci. Mungkin harus ini dulu, Ctrl L. Kunci nggak? Kunci. Harus Ctrl L dulu ya, baru tutup. Kurang lebih demikian. Mudah-mudahan review yang singkat ini cukup memberikan penjelasan. Makasih, selamat berkarya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.